Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuni dari kelas MPI 4A dengan absen 31 NIM 12207193034. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Etika Kewirausahaan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama terkait dengan konsep manajemen. Nah, manajemen sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to manage yang artinya mengatur, mengelola ataupun merencanakan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya manajemen merupakan proses untuk mengatur ataupun mengelola seluruh sumber daya ataupun komponen-komponen yang ada dalam suatu organisasi ataupun lembaga. Nah, untuk konsep manajemen ini lebih dikenal dengan 4 konsep manajemen, yaitu manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan manajemen sebagai proses. Untuk fungsi-fungsi manajemen ini itu yang pertama fungsi perencanaan, dan yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga adalah fungsi pengarahan, dan yang keempat adanya fungsi pengawasan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen merupakan suatu ilmu untuk mengatur ataupun mengelola dalam organisasi atau lembaga, di mana pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengatur ataupun mengelola seluruh sumber daya dan juga komponen yang ada dalam organisasi ataupun lembaga. Pertanyaan yang kedua terkait dengan konsep etika. Etika sendiri itu berasal dari kata Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos, di mana ethos itu merupakan watak ataupun sifat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, untuk etikos itu sendiri lebih merujuk pada susila ataupun perbuatan baik buruknya seseorang, ataupun lebih disebut dengan kata norma. Nah, dalam Islam sendiri juga menyinggung terkait adanya etika ini, tetapi di dalam Islam sendiri itu lebih dikenal dengan kata akhlak, di mana akhlak ini juga mempelajari ataupun menyinggung terkait baik buruknya suatu manusia, yang dimana manusia ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis untuk berperilaku ataupun bertingkah laku di dalam masyarakat ataupun di dalam organisasi. Menurut Asmaran AS, secara terminologi etika ini lebih dikenal ataupun disebut sebagai nilai-nilai yang mempelajari tentang perbuatan baik buruknya manusia, yang dimana nilai ataupun perbuatan manusia ini ukuran baik buruknya itu tergantung pada akal dari manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya perbuatan tingkah laku manusia, di mana dengan adanya etika ini merupakan modal utama untuk moralitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan adanya etika ini akan mengeluarkan suatu anggapan ataupun penilaian dari masyarakat tentang baik buruknya perbuatan yang kita lakukan di dalam masyarakat. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan etika kewirausahaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika dalam kewirausahaan di kehidupan sehari-hari ini sangat penting untuk diterapkan seorang ataupun calon dari wirausahawan. Nah, untuk wirausahawan sendiri merupakan seorang yang mampu melihat peluang. Nah, dengan melihat peluang tersebut, dia mampu menciptakan pekerjaan ataupun bisnis baru yang menguntungkan bagi dia ataupun menguntungkan bagi suatu organisasi ataupun lembaga. Nah, dalam beretika kewirausahaan, seorang wirausahawan itu harus memiliki etika. Etika yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah kejujuran,
Yang kedua adalah konsisten, yang ketiga adanya loyalitas, yang keempat menepati janji, yang kelima adanya akuntabilitas ataupun tanggung jawab, yang keenam adanya kepedulian, yang ketujuh adanya jiwa kepemimpinan, dan yang kedelapan adanya patuh terhadap hukum yang berlaku, di mana dengan adanya etika ini seseorang akan berpedoman ataupun berhaluan terhadap bagaimana dia berbuat baik ataupun melakukan perbuatan baik untuk memulai suatu wirausahawan ataupun untuk menciptakan suatu bisnis baru ataupun untuk menjawab seluruh peluang-peluang. Pertanyaan yang keempat terkait dengan konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri, kewirausahaan ini lebih dikenal dengan kata tijarah yang artinya bertransaksi ataupun berdagang. Nah, dalam bertransaksi ataupun berdagang ini, seorang wirausahaan muslim seharusnya meniru teladan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menerapkan yang pertama adalah sidik ataupun orang yang jujur, di mana dalam memulai wirausahawan ini kita sebagai wirausahaan muslim kita seharusnya menerapkan sifat jujur, di mana kejujuran ini akan membuat pesaing ataupun teman bisnis kita itu mempercayai dan menjadikan kita sebagai teman untuk mengembangkan ataupun memperluas bisnis yang kita geluti ataupun bisnis yang kita ciptakan. Yang kedua yaitu sifat amanah, yang dimana amanah ini artinya bertanggung jawab ataupun dapat dipercaya. Nah, seorang wirausahaan muslim harusnya dapat dipercaya ataupun dapat bertanggung jawab. Nah, dengan adanya tanggung jawab dan dapat dipercaya ini, seorang pesaing ataupun teman bisnis kita akan mempercayakan dan akan memberikan manfaat kepada kita sendiri, di mana dengan adanya kita dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab terhadap sesuatu hal, kita akan dipercaya oleh orang untuk memegang ataupun untuk bersama-sama untuk menciptakan sebuah peluang ataupun membesarkan peluang usaha yang kita geluti. Yang ketiga itu terkait dengan tablik, yaitu bagaimana kita sebagai wirausaha itu harus berargumentatif dan komunikatif. Nah, dengan adanya argumentatif dan komunikatif ini akan menciptakan suasana harmonis, di mana kita akan membangun suatu perusahaan kita itu menjadi lebih aktif, dan juga kita akan bisa mengembangkan usaha-usaha kita. Dengan adanya komunikatif yang baik, kita akan tahu maksud ataupun kita menjelaskan maksud yang kita berikan kepada rekan ataupun kepada sahabat rekan bisnis kita, itu akan mengerti bagaimana kita menyampaikan sesuatu argumen dengan baik. Nah, dengan argumen tersebut akan memudahkan seseorang untuk memahami maksud yang kita tujukan. Untuk sifat yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas, di mana wirausahawan ini harus cerdas dalam menentukan peluang ataupun dapat melihat peluang apa yang bisa dikembangkan dalam memulai ataupun mengembangkan bisnis tersebut menjadi lebih besar. Dan di mana dengan adanya kecerdasan ini kita akan berinovasi ataupun berkreasi bagaimana kita mengelola suatu bahan yang sangat murah menjadi bahan yang berkualitas tinggi. Nah, tujuan adanya kewirausahaan dalam Islam ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada wirausahaan muslim untuk mengembangkan bakat dan juga kemampuan yang dimilikinya untuk menciptakan suatu usaha ataupun mengelola usaha ataupun mengembangkan suatu bisnis. Nah, dengan kewirausahaan ini dalam Islam itu kita sebagai wirausahaan muslim akan dapat mengembangkan bisnis tersebut menjadi bisnis yang halal dan akan
akan mencapai tujuan dari kewirausahaan di dalam Islam. Dengan adanya kewirausahaan ini, tujuan dalam berdagang ataupun bertransaksi dalam Islam itu akan lebih mudah. Dan pertanyaan yang kelima terkait dengan sifat-sifat dan karakteristik wirausahawan yang sukses. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wirausahaan sukses ini terkait dengan adanya motivasi untuk berprestasi, memiliki inovasi yang tinggi, selalu berperspektif, berperilaku inovatif tinggi, berkomitmen dalam pekerjaan, adanya etos kerja yang tinggi, berani mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga mandiri dalam melakukan wirausahawan itu sendiri. Selain memiliki sifat-sifat kewirausahaan, seorang wirausahawan harus memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristik itu adanya mimpi, adanya keputusan untuk mengambil sesuatu dengan cepat, adanya tindakan nyata, dan adanya tekad yang bulat. Seorang wirausahaan yang sukses tidak boleh kecolongan, tidak adanya ketergantungan terhadap orang lain, tidak hanya memikirkan keuntungan saja, dan seorang wirausahaan yang sukses itu harus mengimplementasikan antara ilmu dan juga pengetahuan agar wirausaha ini dapat mencapai target yang diinginkan. Untuk pertanyaan yang keenam terkait dengan etika menemukan peluang-peluang usaha. Nah, peluang usaha ini bisa diartikan yaitu kesempatan, waktu ataupun tempat yang dimana seharusnya diambil ataupun dimanfaatkan bagi seseorang wirausahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam menentukan peluang-peluang ini harus berdasarkan etika. Nah, dalam menemukan etika peluang ini harus memiliki sikap dan perilaku seorang entrepreneur mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu berpenampilan yang ditujukan seorang entrepreneur harus selalu baik, sopan, dan terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga itu yaitu cara berbicara seorang entrepreneur juga mencerminkan usahanya dan juga bagaimana dia bertanggung jawab. Nah, yang keempat terkait dengan gerak-gerik entrepreneur, yaitu bagaimana dia menyenangkan orang lain ataupun menghindarkan kecurigaan terhadap orang lain. Dan secara khusus etika ini melekat pada diri entrepreneur. Itu dalam menemukan peluang usaha itu harus adanya kejujuran, di mana kejujuran ini harus selalu diterapkan ataupun harus ada pada diri seorang wirausahaan. Yang kedua adanya bertanggung jawab, di mana setiap wirausahaan ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambil ataupun keputusan apa yang telah ditetapkan. Ketiga yaitu menepati janji, dan yang keempat adalah disiplin, dan yang kelima adanya taat kepada hukum, dan yang keenam adanya suka membantu, yang ketujuh adalah komitmen dan menghormati, dan yang kedelapan adanya mengejar prestasi. Nah, dengan etika dalam menemukan ataupun menentukan peluang ini diharapkan seorang wirausahawan itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang direncanakan pada saat akan memulai suatu bisnis ataupun usaha. Sekian pemaparan jawaban dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.